Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, senang sekali saya Azir Akbar kembali menjumpai Anda di Dialog Rumah Demokrasi untuk edisi Rabu 4 Desember 2024 dan membahas tentang pesta demokrasi yang tengah berlangsung hingga saat ini. Bahwasanya memang pada tanggal 27 November 2024 yang lalu kita telah sama-sama menyalurkan hak suara kita untuk menentukan pemimpin baik di tingkat gubernur, kemudian wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan juga wakil wali kota. Dan hingga saat ini rapat pleno terkait dengan hasil penghitungan suara tengah dilakukan hingga di tingkat kabupaten dan akan menuju ke tingkat provinsi. Lantas ketika kita membahas tentang pesta demokrasi ini tentu banyak sekali sorotan juga catatan yang akhirnya menjadi proyek dinamika seperti itu tentang polaritas pemilihan, kemudian juga jumlah dari masing-masing paslon yang ada di Provinsi Jambi serta juga apa saja temuan serta catatan khusus. Dan sesuai dengan tema kita pada hari ini terkait dengan dinamika Pilkada Serentak 2024, kita akan membahas lebih lanjut bagaimana proses dari Pilkada ini dan apa saja sebenarnya yang harusnya dijadikan catatan, kemudian juga area yang mungkin bisa dijadikan kembang untuk dikembangkan lebih lanjut untuk nantinya akan membantu Pilkada Serentak 2029 yang mungkin akan berlangsung hingga bisa berjalan lancar, sukses dan juga damai. Dan untuk membahas topik kita pada hari ini, saya sudah ditemani dengan dua narasumber. Pada hari ini saya akan sapa terlebih dahulu ada Bapak Dr. Fahmi selaku pengamat sosial. Selamat sore Pak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Pak Fahmi ini juga salah satu panelis ya yang dalam beberapa penyelenggaraan debat publik saat itu juga menjadi perumus. Dan kita akan melihat sebenarnya bagaimana dinamika yang sudah dilihat, kemudian apa saja catatan serta temuan khusus yang mungkin bisa disajikan pada hari ini ya Pak Fahmi ya. Dan kemudian untuk menemani Pak Fahmi ini juga saya sudah hadiran narasumber terkait dengan pengamat politik. Ada Bang Dinda Sufradian, putra SPSOS MSI, selaku pengamat politik kita pada sore hari ini. Selamat sore Bang. Selamat sore. Sehat Bang? Alhamdulillah, cuman agak puyeng macet. Agak puyeng macet. Mudah-mudahan nanti wali kota baru bisa mengatur atau gubernur baru ya. Iya. Jadi macet kita bisa berkurang. Baik, ini jadi salah satu ya catatan menarik ya Bang ya, bagaimana memang ada isu-isu strategis nih yang mungkin menjadi apa ya area pengembangan, salah satu terkait dengan kemacetan ya. Siapapun nanti pemimpin yang bisa menjadi pemimpin yang meregulasi ya, yang mungkin jadi catatan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya Bang nih. Bang Dinda sudah mulai memancing ke area yang menarik ya untuk saya pada hari ini. Dan untuk saudara serta pemirsa nantinya kita juga jika ingin berbincang dan juga berdiskusi langsung dengan narasumber kita pada hari ini langsung saja di 0741 66 385 atau di 0811 743 3133. Nah, Bang, saya ke Pak Fahmi dulu. Pak Fahmi ini selaku pengamat sosial, ketika kita melihat bagaimana penyelenggaraan pilkada, mungkin ada tidak pandangan yang ingin disampaikan dari awal proses, karena memang tahun ini kita dua kali ada pemilu dan juga pilkada, kemudian juga ketika pilkada itu sendiri berlangsung dan akhirnya sampai hari ini seperti apa Pak? Oke, baik. Terima kasih. Dalam dinamika pilkada tanggal 27 November kemarin itu, bahwa memang secara umum sudah berjalan sesuai dengan ketentuan secara umum. Nah, tapi di sisi lain secara nasional bahwa partisipasi di dalam pilkada ini menurun. Nah, ini memang dalam sosiologi politik ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian ya. Pertama itu sosialisasi ya. Sosialisasi ini itu kan harus dicarikan pola yang lebih baik lah ya, sehingga memang membangun kesadaran politik bagi warga negara ya, untuk ikut terlibat secara penuh dalam menentukan kepemimpinan, karena kepemimpinan penting ya bagi mereka untuk menentukan nasib mereka 5 tahun ya di wilayah mereka masing-masing, di wilayah masyarakat masing-masing. Nah, sehingga kalau sosialisasi ini tidak maksimal, kesadaran politik tidak maksimal di masyarakat, nah ini juga menjadi problem untuk menentukan kepemimpinan itu sendiri. Sehingga secara nasional itu menurun kan. Tapi walaupun di provinsi itu agak meningkat sedikit dari 67 2020, sekarang menjadi sekitar 70-an atau 72%, itu meningkat 5% kan. Tapi secara nasional itu menurun seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu soal rekrutmen politik kan. Nah, rekrutmen politik ini, partai politik itu kan baru saja melaksanakan pileg kan, pilpres kan. Nah, ini kan energi mereka ini habis terkuras kan. Dan energi yang habis terkuras ini itu
sangat sedikit mereka untuk memberikan rekrutmen calon-calon kepala daerah yang terbaik, kan. Nah, kemudian rekrutmen yang terbuka ini itu mestinya harus dinilai oleh masyarakat, kan. Nah, tapi tidak hanya main langsung saja, kan. Tidak ada penilaian yang signifikan lah dari masyarakat. Nah, sehingga memang proses rekrutmen dari calon-calon kepala daerah ini tidak maksimal menurut saya. Kenapa? Waktunya singkat antara pileg dengan pilkada itu singkat sekali waktunya, kan. Dan penyelenggara pun tertatih-tatih untuk menyelesaikan seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada komunikasi politik, antara masyarakat dengan calon ini itu kan tidak terlihat ini, sehingga masyarakat itu memilih tidak dengan rasionalitas yang tinggi, kan. Tapi selalu dimobilisasi saja, kan. Tidak berpartisipasi yang otonom, tapi terlihat itu lebih dimobilisasi oleh elit-elit, oleh patron-patronnya seperti itu. Jadi memang wajar ini kan agak menurun seperti itu di level nasional, ya. Baik, berarti ini menarik ya, ada 3 catatan khusus tadi yang saya garis bawahi dari yang disampaikan adalah bagaimana proses dari edukasi dan sosialisasi, kemudian juga memang ketika proses waktu yang cukup mepet ini, rekrutmen dan juga penyelenggara ini cukup tertatih-tatih seperti itu ya. Dan juga yang terakhir tadi adalah bagaimana pemilih ini belum bisa menentukan secara otonom seperti itu ya. Ada swing voters dan lain-lain mungkin yang jadi catatan, nanti kita akan coba dalami lagi ya Pak. Dan kita akan ke Bang Nanda nih, Bang Dinda ya. Bagaimana sebenarnya ketika Abang melihat tadi yang disampaikan dari pengamat sosial kita, kalau secara politik seperti apa, Pak? Saya sepakat seperti yang disampaikan Pak Fahmi bahwa ada penurunan partisipasi secara nasional. Mungkin saya tambahkan sedikit, yang mempengaruhinya adalah masyarakat paham betul dengan tipologi koalisi yang dibangun oleh partai politik dalam menghadapi halat pilkada. Sebelum ada game changer, putusan MK yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah itu, beberapa partai politik kan sudah menuntaskan pilkada itu sebelum pencoblosan, dalam tanda kutip. Artinya mereka sudah dalam satu ikat. Saya baca buku tentang politik kartel. Jadi partai politik itu dengan tujuan pragmatis mengabaikan ideologi partainya demi mencapai kekuasaan, sudah kita gabung sajalah daripada ribut. Nah, itu kan sudah disetting di awal itu. Maka kita dengar waktu itu Kim plus, etc. Kemudian ada game changer, kan? Awalnya mungkin kalau tidak ada game changer putusan MK itu, saya yakin kotak kosong itu berserakan itu di mana-mana. Tapi kemudian ada putusan MK sehingga partai-partai kecil pun itu bisa berlayar dan akhirnya bisa ikut tarung di pilkada. Tapi masyarakat paham, ini udah disetting, kalau nggak ada MK nih mungkin ya kotak kosong aja. Makanya mereka malas milih. Sebenarnya udah dipilihkan partai-partai politik itu loh. Makanya secara nasional turun. Tapi di Jambi karena hanya satu terdapat kotak kosong, kemudian cukup menarik juga, maka partisipasinya meningkat 5% sekian. Catatan kita bahwa berdasarkan hasil quick count, walaupun ini masih berjenjang tahapannya, belum final, tapi ada yang menarik, incumbent seperti di Moro Jambi, BBS saya kira leading tinggi sekali. Kemudian ada di Merangin, tipis sekali, 1%. Dan yang paling tipis itu di Bungo, 1000-an selisih suaranya. Itu menandakan bahwa cukup panas juga pilkada di Jambi. Ini menandakan bahwa masyarakat kita di Provinsi Jambi khususnya menghadapi pilkada ini dengan excited, makanya kita naik sebenarnya partisipasinya. Namun demikian catatan secara nasional ini juga harus kita tekankan bahwa ayolah partai politik kan gitu, masa 2029 mau gini terus kan gitu, apa sih kepentingannya? Kalian punya ideologi, kemudian perjuangkan ideologi itu, jangan pragmatis pandangannya. Kader-kader kan banyak, nah itu dilatihlah kadernya, jangan comot sana comot sini. Karena kita wilayah demokrasi, negara demokrasi, yang memang harus kedaulatan itu ada pada masyarakat. Subjek dari pilkada ini adalah masyarakat, bukan ketua partai. Dan saya yakin betul bahwa
elit-elit politik di tingkat nasional pasti punya kepentingan terhadap daerah. Pertama, kebijakan-kebijakan strategis nasional itu tentu harus digayung bersambut. Daerah tentu harusnya tidak ada resistensi dari daerah. Itu kepentingan pusat. Kedua, ada kepentingan lain. Saya mengutip pernyataan salah satu pakar politik dari IAIN Kerinci, ada industri pertahanan finansial atau keuangan politik juga bagi elit-elit partai itu, dan itu akan diimplementasikan di daerah-daerah. Maka dari itu saya menghimbau masyarakat harus, kita lihat 2029 jangan kayak gini lah. Kita buat lebih demokratis, rakyat lebih mendapat porsi yang lebih banyak, sehingga kita lebih maju gitu. Apalagi pilkada. Kalau pilkada ini, kalau rumah kita banjir, apa presiden yang kita teriakin? Tentu wali kota dulu kan. Hal-hal kecil, masalah-masalah yang langsung berhadapan dengan masyarakat, itu ranahnya pemerintah daerah. Jadi penting sekali pilkada ini. Jadi wali kota, gubernur, bupati itu nanti yang bisa kita teriakin. Kira-kira begitu. Baik, ini menarik ya. Saya suka sekali bagaimana akhirnya memang ada beberapa catatan khusus ya, memang dijadikan bahwasanya kalau dari Bang Dinda tadi menyampaikannya, nih karta-karta politik dan lain-lain nih harus elit-elitnya sudah mulai belajar jangan menggunakan pola-pola yang tadi disampaikan ya Bang ya. Nah, dari Dr. Fahmi, tadi kita mendengar sama-sama nih, apakah memang hal ini juga sebagai bentuk dinamika sosial? Karena memang kalau kita lihat kan pengaruh dari polarisasi, kemudian juga tadi ada beberapa persen selisih dan lain itu seperti apa sebenarnya? Ya baik, memang dalam konteks sosial bahwa memang partisipasi itu seharusnya adalah otonom ya, tidak dimobilisasi. Nah kalau partisipasi itu dimobilisasi itu akibatnya kan masyarakat itu juga menentukan pilihan bukan karena hati nurani ya, tapi karena kepentingan-kepentingan elitnya. Nah mobilisasi ini kan dengan uang ya. Dengan kain batik atau apa, dengan sembako ya. Nah sebenarnya ini yang menjadi problem kita dari pilkada ke pilkada ya. Dari pemilu ke pemilu, politik uang ini itu sangat menghantui. Nah walaupun tidak kelihatan tapi rasanya ada ya. Rasanya selalu ada. Nah kalau ini terus menerus maka itu menjadi beban kepada kepala daerah yang menggunakan itu. Nah sehingga nanti ketika dia menjadi kepala daerah dia harus mengembalikan itu kan. Nah, masyarakat jadi korban lagi kan. Nah kita berharap memang ke depan ini harus diminimalisir ya, politik uang ini, apakah dengan konstruksi sistem yang bagus kan, atau membangkitkan kesadaran masyarakat. Nah dua-duanya harus jalan kan, bahwa ini tidak baik dan tidak benar. Nah ini, nah kemudian kesadaran elit juga harus muncul ya kan. Seperti di Kerinci ada pembakaran pembakaran kotak suara di Sungai Penuh, kemudian ada perusakan kotak suara sehingga diulang ya kan. Nah ini kan sebenarnya bukan masyarakat, ada elit-elit juga ya kan yang memainkan itu. Nah karena itu memang tradisi siap menang siap kalah ini kan di elit belum siap juga ya kan. Nah mestinya ini harus menjadi pembelajaran lah, bahwa kita memang betul-betul jiwa demokrasi itu betul-betul harus muncul juga di elit, nah, sehingga dia menjadi uswatun hasanah bagi para pemilih, bagi apa kan, bahwa memang sudah kalah ya sudah kan. Tapi dalam konteks penyelenggara sepanjang ini saya lihat sudah bagus lah kan, dan sudah menghadirkan proses-proses yang mulai dari rekrutmen, DPT segala macam sampai ke pemungutan suara secara umum itu sudah bagus kan. Nah, tinggal lagi memang menguatkan kan, sehingga tidak ada penyelenggara yang main-main lagi seperti itu. Tapi secara umum sudah bagus perhatikan. Baik. Berarti ini menarik ya. Tadi ada catatan khusus adalah bagaimana seharusnya ketika dalam berpolitik ini jangan sampai jadi politik balik modal seperti itu ya, Pak Fahmi ya. Bagaimana nantinya ketika memang kinerja yang dikeluarkan ketika proses dari penyelenggaraan pilkada ini nantinya ketika memimpin malah mau cari untung lagi gitu ya, dan masyarakat dirugikan. Ini saya garis bawahi dulu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, dan Bang Dinda kita akan tahan ya. Bang Dinda, ini menarik ya. Apakah memang dari kacamata politik ini
segmented ataupun juga terkait dengan politik uang, kemudian perubahan isu-isu terkait ini masih sangat menarik di kalangan masyarakat, atau ada strategi baru nih daripada pasangan-pasangan yang sudah maju ke dalam Pilkada 2024, tapi nanti kita akan bahas usai jeda. Kami masih akan kembali tetap di Dialog Rumah Demokrasi. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Rumah Demokrasi dan pembahasan kita terkait masih dinamika Pilkada serentak 2024. Tadi dari dua narasumber kita menarik. Ada beberapa catatan ataupun juga poin khusus terkait dengan penyelenggaraan Pilkada yang bisa dinyatakan kalau secara garis besar dan benang merahnya tadi ini sebuah tradisi sebenarnya. Dan tadi ada catatan dari Bang Dinda, ayolah berubah nantinya ketika proses ini berlangsung ke depannya seperti itu. Dan ini menarik tadi, ada politik balik modal. Nah, kita ke Bang Dinda. Bang Dinda, ketika melihat money politik, kemudian serangan fajar mungkin sesuatu yang sering didengar. Waktu itu juga media sosial dihebohkan menunggu serangan fajar seperti itu dan lain-lain. Itu seperti apa sebenarnya, Pak? Memang sempat trending kan di sosial media. Jadi money politik itu dalam kondisi negara kita, terlebih dengan karakter pemilih masih parokial, itu adalah sebuah keniscayaan. Keniscayaan artinya apa? Wujudnya itu pasti akan selalu ada. Kemudian pertanyaannya, apakah itu bagus bagi demokrasi? Tentu tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Karena sumber daya finansial yang dikeluarkan oleh calon untuk mengambil pemilih dengan istilah money politik itu kan jadi cost. Yang tentu cost itu nanti akan harus dikembalikan. Harus dikembalikan. Bagaimana cara mengembalikannya? Ya dengan kepentingan-kepentingan di balik layar, bergening-bergening di balik layar, itu justru menciptakan tatanan pemerintahan yang tidak sehat karena lahir dari politik transaksi, money politik dan lain sebagainya. Kemudian kondisi idealnya kapan kira-kira itu bisa tereliminir? Pada saat nanti masyarakat kita ini sudah naik kelas karakter pemilihnya, lebih partisipatif, lebih sadar, seperti banyak contoh di negara-negara maju, itu nggak ada yang seperti kayak kita money politik itu. Jadi dengan naiknya level pemilih Indonesia, itu akan menggerus money politik. Artinya apa? Itu adalah kondisi paling ideal bagi sebuah negara demokrasi. Jangan sampai nanti, apa istilahnya, yang penting dibayar. Tentu nanti selamanya yang banyak modal yang menang. Belum tentu yang banyak modal itu mampu menyelesaikan persoalan masyarakat. Terlebih dalam konteks daerah kan begitu. Terlebih lagi yang bisa dijual belikan di daerah itu apa sih? Tentu kekayaannya, sumber daya alamnya, izin A, izin B, izin C. Tidak sedikit banyak kepala daerah itu yang tersandera kasus-kasus seperti itu. Punya bohir kemarin kasih modal, tentu bohir minta balik, ya kan? Ini analoginya seperti itu. Kemudian bagaimana balikinnya? Ya tentu dia dikasih keleluasaan A, B, C, D. Itu kan tidak bagus. Artinya nanti menomor dua kan kepentingan masyarakat, menomor satu kan balik modal karena kemarin naiknya karena bohir A, bohir B, bohir C, etc. Nah itu tidak sehat bagi negara demokrasi. Baik, ini menarik nih. Ketika kita membahas tentang kenapa akhirnya proses money politik ini masih berlangsung di tengah masyarakat, apakah ini juga terkait dengan ketidakpercayaan diri dari peserta pilkada sendiri bahwasanya mampu untuk memberikan yang terbaik, atau memang ini sebagai momen untuk istilahnya menarik simpatisan dari masyarakat? Kalau misalnya masyarakat ditunjukkan dengan kualitas, seperti apa sebenarnya, Pak? Sebenarnya fenomena ini kausalitasnya, ada sebab, ada akibat gitu. Sebabnya apa? Untuk maju itu pertama harus ada surat keputusan dari partai atau maju independen. Maju independen itu kosnya besar juga. Sekarang ada juga kaitannya dengan sistem pemilu kita. Sistem pemilu kita ini kan luar biasa. Waktu saya jadi narasumber dengan komisioner KPU, coba hubungi Guinness World of Record, itu bisa enggak kita masuk Guinness World? Karena pilkada kita setahun pilkada dari awal tahun sampai sekarang. Apa enggak capek semua itu penyelenggara? Karena sistem pemilu kita itu juga seperti itu. Butuh saksi. Uang saksi misalnya saya ini nyalon jadi bupati. Tentu di TPS terus ada saksi saya. Berapa harus saya bayar? Kali berapa orang? Itu satu, kos. Kemudian logistik, APK, alat peraga kampanye dan lain sebagainya.
tim sukses dan sebagainya. Jadi biayanya itu tinggi. Jadi tidak bebas biaya politik di kita ini. Walaupun misalnya punya gagasan yang bagus, visi misi yang bagus, tetap saja kos-kos itu harus dikeluarkan. Baik, berarti balik lagi adalah memang biaya politik di Indonesia yang juga menjadi catatan. Karena sistem politiknya juga rumit gitu, kompleks. Kita ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, ini menarik ya, ketika kita tadi membahas tentang dinamika sosial seperti itu yang ada di Provinsi Jambi ketika memang pilkada serentak 2024 berlangsung. Tadi sempat dibahas juga bagaimana proses dari pilkada ini dari awal pun juga ada menimbulkan beberapa gejolak seperti itu di beberapa kabupaten, ada yang akhirnya sampai bentrok, kemudian ada juga beberapa kabupaten yang akhirnya tadi membakar kotak suara karena hal-hal tersebut. Ini kenapa sebenarnya secara sosial? Apakah memang yang bersangkutan kehilangan identitas secara sosial di masyarakat individu, ataukah memang mewakili sekali dari partai-partai politik atau juga peserta pilkada ini, Pak? Nah, sebenarnya secara sosiologi ya, secara sosial, bahwa memang ada di masyarakat tertentu ya, atau di kelompok masyarakat tertentu memang tingkat tensi politik itu tinggi ya, tinggi. Nah, sehingga memang mereka memang kalau saya tidak puas sedikit saja, ada keliru sedikit itu menjadi celah ya untuk melakukan protes. Tapi pada masyarakat lain dia memang sudah milih ya sudah, kan? Tidak ada lagi mereka peduli, kan? Karena sudah selesai urusannya. Tapi pada masyarakat tertentu, karena dia dibekali oleh elit-elitnya, kan? Maka dia perlu menampilkan itu, perlu melakukan protes ketidakpuasan itu diwujudkan, kan? Tapi ada masalah lain, ketidakpuasan ya sudah selesai urusannya, ya, seperti itu. Nah, kalau tadi kita kaitkan dengan tadi ya, bahwa kita tadi disampaikan memilih itu karena uang ya. Nah, dulu memang asumsi kita karena ekonomi lemah ya, ekonomi lemah, maka orang sangat mudah dibayar. Itu satu. Kemudian yang kedua, karena pendidikan rendah, ya kan? Karena orang tidak punya kesadaran, tidak tahu tentang politik. Nah, yang gawat sekarang itu sudah menjadi budaya. Nah, kalau sudah menjadi budaya ini sampaikan tadi bahwa ini jadi berat ya. Nah, ini yang harus kalau budaya terus orang masuk ke dalam TPS harus dimobilisasi dengan uang, nah itu kan jadi masalah besar kan. Berarti tidak hanya soal ekonomi, tapi bukan soal pendidikan, tapi soal budaya. Nah, kalau sudah mentradisi seperti itu jadi problem kan. Nah, ini yang yang tadi berkaitan dengan dinamika itu seperti tadi. Karena nah ini kok kita sudah bayar, tahu-tahu tidak dapat suara di situ. Nanti kan marah nih yang bayar ini kan, yang elit. Nah, misalnya sudah berjanji di masjid misalnya itu di mana-mana kan, berjanji bersumpah di sini bahwa kita akan memilih, tahu yang milih hanya sedikit, hanya 3 suara Pak Imam sama apanya saja tidak mendapatkan itu. Nah, ini juga akan menjadi masalah besar, sudah menjadi budaya politik yang kita khawatirkan kalau itu membatin ya. Bukan soal ekonomi lagi, bukan soal pendidikan, sudah menjadi budaya, ini kita bisa jadi ruwet untuk mengelola demokrasi dengan baik. Nah, ini yang kita khawatirkan. Nah, karena itu kita berharap ke depan para elit politik ini kan, kemudian para penggiat politik, penggiat demokrasi, bersama-sama kita membenahi ini kan, sehingga memang bisa tadi diminimalisir money politik itu, dan kita masyarakat kita itu bisa dinaikkan. Kalau dia naik maka itu kita membangun itu enak ya kan. Baik, ini menarik ya Pak Fahmi ya, tadi ada unsur holistik seperti itu. Kita tidak bisa melihat bahwa dari satu sisi, karena kalau jika ini masuk ke dalam ranah sudah menjadi kebudayaan akan sulit untuk diregulasi. Tapi kita ke Bang Dinda, apakah tidak mungkin ataukah bisa Kak untuk bahwasanya ketika memang politik di Indonesia ini akan bersih seperti itu, biaya politiknya murah seperti itu, dan kemudian kader-kader yang disiapkan ini memang kader-kader yang berkualitas, sehingga memang beradu argumentasi program dan lainnya ini memang jelas-jelas sebagai politik dan lain-lain, ini seperti apa Bang harusnya? Ya, saya akan soroti yang paling penting, yaitu tingginya biaya politik kita. Salah satu penyebabnya adalah kompleksitas sistem pemilu kita, baik pilkada ya, berjenjang, tahapannya luar biasa sekali. Saya sedang melakukan penelitian tentang pileg di seluruh Indonesia, dari
putusan Mahkamah Konstitusi, baik yang diterima seluruhnya dan diterima sebagian. Dari hasil penelitian saya itu saya temukan bahwa kesalahan administratif itu paling banyak. Karena A, B, C, D itu menandakan kalau banyak kesalahan administratif itu kompleksitasnya luar biasa sekali. Karena kompleksitas luar biasa tadi, karena tahapannya banyak, maka biaya politiknya juga tinggi. Karena calon itu harus menyiapkan timnya di tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan lain sebagainya. Kalau pemilu kita bisa didigitalisasi, maka cost-nya akan berkurang, maka tanggungan si calon juga akan berkurang. Kemudian PR-nya selanjutnya adalah bagaimana caranya menghilangkan praktek money politik. Karena biaya politik itu kan bukan hanya money politik untuk bayar beli suara pemilih, tapi juga untuk modal, campaign, etc., etc. Untuk campaign dan yang lainnya itu kalau digital, election kita digital, maka itu bisa tergerus dia. Kemudian bagaimana caranya mengurangi biaya politik? Yang pertama itu partai politiknya. Orientasi partai politik ini bukan hanya kekuasaan dan penggelembungan finansial. Harus taat kepada ideologinya. Jadi harus dari partai politiknya. Karena calon itu kan dari partai politik. Nah, kemudian kaderisasi di partai politik itu harus berjalan dengan baik, harus merit system. Nah, itulah yang dikedepankan. Sehingga nanti masyarakat itu dihadapkan pada pilihan-pilihan yang memang hasil sekolah kepartaian gitulah istilahnya kan. Sehingga masyarakat itu bisa melihat, oh bahwa ini kayaknya bagus visi misinya. Dia punya ideologi A, B, C, D, saya milih itu. Ya tinggal nanti berserah diri saja pada masyarakat. Nanti tidak perlu ada apa istilahnya itu, uang yang diberikan kepada pemilih. Kemudian kita harus lepas dari oligarki. Kalau kita terus dimodalin, tentu kita harus bayar hutang. Nah, oligarki ini tempatnya beda. Tempatnya itu biarlah dia bermain di ranah private business. Jangan kita minta-minta ke sana, sehingga nanti kita nggak berhutang kan gitu. Nah, itu harus hubungan antara politik dan oligarki, nah itu harus diintervensi lah, sehingga nanti pembiayaan dari sumber-sumber yang tidak jelas itu bisa diamputasi, sehingga tidak jadi beban biaya juga bagi partai politik dan bagi calon. Baik, ini menarik nih, kita ke Dr. Fahmi. Tadi bahwasanya memang masyarakat nih juga sebagai poin penting ketika dalam proses memilih. Bagaimana sebenarnya, apakah memang kepuasan masyarakat hanya terletak ketika ya sudah, karena saya tidak punya identifikasi jelas terkait dengan siapa yang akan saya pimpin, saya dikasih uang, ya saya akan pilih yang bersangkutan, atau seperti apa harusnya masyarakat untuk mulai memahami bahwasanya kita ini memilih pemimpin yang akan memimpin Provinsi Jambi selama 5 tahun ke depan gitu. Tidak hanya dengan uang saja cukup. Ya, tadi disampaikan bahwa memang ada tipe-tipe masyarakat yang seperti itu ya. Bahwa memang selesai ada uang dan saya pilih, selesai urusan, saya tidak, yang penting saya dapat sehari itu ya. Karena memang tadi persoalan ekonomi ya. Kalau saya dodos sawit itu saya dapat 100.000 ya. Tapi kalau saya datang ke TPS saya tidak dapat apa-apa. Tapi kalau ada yang bayar saya mau datang. Nah, itu kan urusan ekonomi yang seperti itu kan. Dapat 300.000 Pak. Saya dapat 100.000 kan. Sehari dapat 300.000. Ada lebih ya, ada lebihnya ya. 300. Itu kan nyata ya seperti itu. Nah, tapi ada juga masyarakat yang sadar ya kan, bahwa ini tidak benar. Ini kan misalnya kalau dia pakai agama ya, ini menyogok, mau disogok, ini sama aja di tempatnya di neraka. Ada yang seperti itu, ada kesadaran, tapi itu sangat dikit sekali. Kenapa? Dikalahkan oleh arus money politik yang sangat besar ini. Baik. Nah, tapi yang seperti itu ada. Nah, ini yang dikit ini, yang murni dikit ini, inilah yang harus diambil, kemudian diajak, kemudian diberikan pendidikan sehingga dia bisa menularkan kepada yang banyak bahwa ini tidak benar dengan money politik ini. Yang kita harus sudahi. Nah, kalau kita mampu menyudahi ini, nah itu baik. Jadi disampaikan bahwa sistem konstruksi politik kita, konstruksi sosial kita itu harus dibangun dengan baik. Nah, siapa yang membangunnya? Ya elit-elit. Konstruksi positif elit yang membangunnya, tidak mungkin dikonstruksi di bawah kan tidak kuat. Tapi kalau elit mempunyai itikat baik, kalau yang baik, maka insya Allah kalau dikonstruksi dengan baik itu cost itu tadi bisa dihindari kan. Nah, kita banyak tadi sampai ada saksi, ada pengawas, ada pemantau, itu biaya semua kan.
apa tidak cukup malaikat Tidak cukup, baik. memantainya. Berarti memang istilahnya keinginan untuk terlibat secara politik adalah karena ada iming-iming administrasi keuangan dan lain-lain seperti itu. Ketika diwakilkan sebagai saksi, yang bersangkutan tidak hanya ingin menjadi saksi saja, tapi karena memang ada pembayaran yang akan dilakukan seperti itu ya. Memang balik lagi tadi salah satu yang digarisbawahi dari Dr. Fahmi adalah tingkat ekonomi dan juga pemahaman terkait dengan politik, dan memang harus diawali dengan seluruh peserta politik, kader-kader ataupun juga elit politik yang Dan harus sudah mulai politik. partai politik itu. Baik, kita tahan dulu ya Bang Dinda dan juga Pak Fahmi, ini sangat menarik pembahasan kita. Kita masih akan kembali dengan pembahasan kita dinamika Pilkada Serentak 2024. Usai jeda kami masih akan kembali tetap di Dialog Rumah Demokrasi. Terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Rumah Demokrasi, dan kita sudah berada di segmen ketiga. Dan untuk saudara atau pemirsa yang bergabung bersama kami langsung saja di 0741 66385 atau di 0811 743 3133. Mungkin ada yang ingin disampaikan, didiskusikan, atau mungkin ada catatan juga yang ingin dibawakan kepada narasumber kita pada hari ini. Dan kita lanjutkan ya Bang. Tadi terakhir bahwasanya memang terkait dengan money politik ini juga salah satu yang disoroti dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, karena tadi khawatirnya ketika ini takutnya menjadi kebudayaan yang terus menerus. Nah, kita tadi membahas juga menariknya di segmen kedua, kita ada menyinggung isu terkait dengan pembakaran kotak suara. Ini adalah dinamika setelah penyelenggaraan Pilkada ataupun juga Pilkada 2024 berlangsung. Kemudian juga ada selisih suaranya. Seperti apa kalau Abang melihat, Bang? Kalau saya lihat, baik, sepertinya kita angkat dulu ya Bang. angkat dulu tuh. Baik, ini menarik kan. Nanti kita bahas ya Bang lebih lanjut Bang Dinda. Kita akan angkat terlebih dahulu telepon kita pada sore hari ini. Halo, selamat sore. Selamat sore juga, Bung Azad Akbar. Baik, ini kalau dari suara... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yudi di Telanai? Ya, sangat Baik. betul sekali. Silakan Pak Yudi. Ya, terima kasih atas waktunya yang singkat. Saya minta waktu 60 detik aja. Baik. Jangan diputus. Siap. Pertama saya papa dulu, ya. Pertama Dr. Fahmi yang sudah familiar ya di PRI sebagai pengamat sosial dan didamping oleh Bung Dinda, juga aktif di TPRI sebagai pengamat politik Jambi. Kalau saya hanya sebagai apa yang saya lihat, saya dengar, saya rasakan, itu detail saya. Jadi kalau kita bicara masalah dinamika politik Pilkada 2024 ini, ya memang secara nasional aman lah ya, cukup aman, terkendali gitu. Ini luar biasa nih, karena Pilkada ini kan artinya tingkat dunia yang mengakui dunia, tidak ada di dunia lain kecuali di Indonesia. Serentak ini luar biasa kan kalau dia kondusif keadaannya. Tidak ada di dunia lain kecuali di Indonesia pilkada serentak, itu harus diakui, luar biasa. Secara umum memang kondusif, juga termasuk di Provinsi Jambi. Namun tadi dibahas menyangkut masalah partisipasi pemilih memang menurun. Nah, kalau saya lihat, saya dengar, saya rasakan, kita lihat bahwa memang terlalu dekat pilkada, pilpres dengan pileg itu sendiri. Jadi banyak orang sudah berlari gitu. Itu analisa saya. Dan yang kedua adalah hari Rebu. Memang diliburkan, tapi bagi masyarakat pemilih yang buruh, harian, lepas, yang dia gajian Sabtu, itu banyak di daerah saya dan nyoblos ya. Itu benar, bukan bohong saya. Dia lebih menentukan hidup dia kan, dari Sabtu gajian, Rebu tetap dia kerja. Gak sempat dia ngejar jam 1. Berikut ya orang-orang yang mandah itu udah keluar dia waktu pilpres pileg itu, udah berlari gitu. Nah, jadi pada kesempatan ini yang menjadi sorotan saya di Jambi, dinamikanya itu terjadinya pembakaran kotak suara itu. Ini kan yang kedua ini jadi terulang, ketolongan KPU. Nah, 8 orang sudah tambah lagi 1 tersangka. Tentu harapan kita kecolongan KPU ini ya tentu ya penyelenggaraan pemilu, siapapun KPU, Bawaslu, masyarakat luas harus mendorong ini sudah ranah pidana ke pihak polisian. Tidak ada lagi kena Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu. Baik. Jadi artinya harus intelektualnya itu, aktor intelektual
itu pasti ada yang menyuruh. Tidak mungkin orang bunuh diri ini pidana. Jadi makanya kepolisian jangan setengah-setengah, karena efek jerahnya begitu. Baik. Bisa jadi ada diskualifikasi kalau dia menang. Baik. Baik, terima kasih Pak Yudi Ditelana, ini menarik sekali ya, bahwa saja memang menyoroti kasus yang sama, bagaimana proses dari penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 di Provinsi Jambi ada beberapa wilayah diwarnai dengan pembakaran kotak suara. Nah, kita lanjutkan tadi pertanyaan yang saya sampaikan. Kenapa akhirnya ada individu yang memutuskan, baik saya akan bakar kotak suara atau seperti apa nih sebenarnya, Bang? Ya itu tadi, nggak maunya menang, nggak mau kalah, kan gitu. Padahal ini masih berproses. Ya, untuk level partisipan, yang bakar itu kan kita katakan saja lah partisipan, atau istilahnya orang-orang yang punya kepentingan tentunya terhadap hasil yang sedang dihitung ataupun direkapitulasi. Tapi kalau dari masyarakat, saya tidak yakin itu datang dari masyarakat murni. Masyarakat ini kita katakan ini tidak punya kepentingan ataupun terafiliasi 100% dengan calon A, calon B. Kalau dari masyarakat itu saya kira tidak mungkin. Mungkin ada beberapa motif yang patut kita curigai atau hipotesa kan. Pertama mungkin untuk mengupayakan terjadinya penghitungan suara ulang, makanya kotak suara itu dibakar. Ya, saya mengutip pendapat Pak Fahmi tadi ya, tidak mau takut kalah gitu. Saya kira ada beberapa kesalahan. Pertama, di TPS itu kan ada PAM juga, PAM. Kemudian di level rekapitulasi di kecamatan kan juga ada TNI dan Polri biasanya dilibatkan, atau Linmas biasanya dilibatkan. Nah itu perannya itu juga harus diperkuat. Kenapa ini bisa terjadi? Ya karena kita masih manual sistem pemilunya, ya semua serba kertas. Sementara orang di negara-negara maju itu udah ngomong tentang paperless office, mengurangi penggunaan kertas. Ini akibat dari kita masih tradisional sekali pemilu kita, ya tentu dibakarnya saja karena takut kalah kan dibakar kotak suara tuh. Barangkali di situ ada 300 suara satu kota, ada apa? Nah, nanti barangkali bisa PSU, bisa jadi kan seperti itu cara-cara ataupun alibi-alibi busuk yang diupayakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi untuk menghilangkan keributan-keributan dan apa istilahnya konflik-konflik seperti ini, saya kira kita harus memikirkan atau mendesain sebuah sistem pemilu yang digital. Saya bayangkan bisa enggak kita nyoblos dari rumah saja ya, pakai smartphone misalnya, nyoblos selesai, langsung tek selesai hasilnya, real time, langsung ketahuan. Ini rekapitulasi di TPS suara kita 1000 Pak, naik ke kecamatan, loh kok tinggal 700, di mana hilangnya gitu, naik lagi mana tinggal lagi, yang lain nambah. Itu persoalan itu kan banyak sekali. Kalau kita berangkat dari PHPU di MK itu semua gugatan itu baik yang diajukan termohon itu suara tuh hilang, ini geser ke sana, ini geser ke sini. Ya karena kita masih tradisional sekali, old school sekali pemilihan kita. Kemudian misalnya kalau kita digital sistem pemilu kita, oh nanti ini bisa dihacker. Ini soal cyber security kan. Ya tentu bukan kita nyombong lah. Banyak ahli-ahli IT kita yang bisa mendesain itu. Kalau kita bisa merancang sistem pemilu yang digital, maka cost pemilu kita itu, kita desain sekali saja misalnya Indonesia punya, walaupun mahal lah misalnya, berapa triliun, 100 triliun. Desain itu, servernya server apa? Anti welfare, anti hacker, etc. Itu nanti dampaknya bisa selama masa peradaban bangsa kita menggunakan sistem pemilu, itu akan sangat menekan sekali kos pemilu. Kira-kira begitu. Berarti intinya adalah biarlah kita mengeluarkan modal yang cukup besar di awal, tapi itu memang bisa dikembangkan dan dipakai lebih lanjut. Bakar lagi. Baik. Kotak suara. Ini menarik ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi, Bang. Kita ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, ini menarik ya. Dengan kondisi perubahan yang akhirnya tadi membakar kotak suara, kemudian ada indikasi di beberapa pleno juga, akhirnya ada beberapa wilayah yang akhirnya PSU. Apakah ini juga akan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat kembali untuk hadir mengeluarkan hak suaranya, atau seperti apa nih kalau dilihat, Bang? Yang namanya pemungutan suara ulang itu memang menjadi beban bagi pemilih. Mereka yang sudah menghabiskan waktu di tanggal 27, kemudian diminta lagi untuk hadir kemarin itu di tanggal 2 Nah ini kan jadi beban bagi mereka walaupun mereka hadir, tapi kan itu kan menambah kos lagi
baik bagi pemilih maupun bagi penyelenggara maupun bagi elit nih kan. Nah, karena itu memang harus dibangun kesadaran betul ya bahwa merusak kotak suara, kemudian membakar surat suara, membakar kotak suara, itu kan memang ada hukum pidananya kan. Tapi secara kebudayaan, secara tradisi itu kan tidak bagus kan. Tidak bagus bagi demokrasi kita. Kenapa? Masih seperti zaman dahulu kan. Padahal itu kota sungai penuh kan. Nah, itu kan di kota yang terjadi. Maksudnya tadi kalau disampaikan digitalisasi mungkin untuk wilayah-wilayah yang jauh berat ya kan, itu mungkin agak sulit ya kan. Tapi kalau untuk kota, kemudian untuk daerah-daerah yang sudah masuk jaringan-jaringan itu bisa ya kan. Nah, dulu kita sudah mengusulkan juga ya, bahwa memang di wilayah tertentu bisa dengan teknologi ini voting ini kan bisa kan. Nah, tapi wilayah lain yang jauh-jauh pegunungan mungkin masih bisa menggunakan surat suara, menggunakan logistik yang banyak itu kan. Nah, tapi ini kita tidak mau mencoba saja kan, mencoba saja. Nah, tapi memang inilah ada ke depan harus dicoba nih kan. Dulu pernah dicoba di Bali, bagus juga pemilu ya kan, tidak masalahnya kosnya tadi bisa kecil seperti itu. Jadi ini memang harus ada tadi rekayasa sistem politik kita oleh elit sehingga memang kita bisa menekan yang namanya tadi perilaku politik yang negatif itu. Kemudian kita juga bisa menekan kos politik. Nah, sehingga memang kita dari hari ke hari bisa membangun demokrasi yang lebih baik seperti itu. Baik, berarti memang balik lagi adalah kos politik yang menjadi sorotan juga. Akhirnya memang pengeluaran tenaga, apalagi sampai berulang seperti itu. Nah, Bang, ini singkat saja, Bang. Saya pengen mendengar dari Abang. Apakah nih ketika kita melihat tadi selisih suara, kemudian juga pola dinamika yang terjadi, polaritas masyarakat beberapa daerah terkhususnya, ini apakah akan menjadi kemungkinan akan ada pengajuan di MK nanti, Bang? Dengan saya ambil contoh kasus di Bungo dan di Merangin, itu kan tipis. Ini tergantung finansial calon yang suaranya lebih rendah. Kalau mereka punya backup finansial yang cukup, pasti perkara ini akan sampai ke Mahkamah Konstitusi. Habis helat ini yang paling sibuk 9 orang, Pak. Hakim Mahkamah Konstitusi ya, bersidang lah semua masalah itu. Saya kira nanti dengan selisih suara yang sangat sedikit, itu kemungkinan besar akan masuk ke Mahkamah Konstitusi. Saya kira begitu, Mas. Baik, berarti ada kemungkinan untuk wilayah kita ya, Bang. Tapi nanti akan kita lihat seperti apa sebenarnya hal-hal yang mungkin muncul gitu ya, Bang, terkait dengan pola dari putusan-putusan dari pleno bertingkat ini yang tengah dilakukan. Tapi kalau penyelenggaraannya bagus, satu selisih pun orang tidak bisa menggugat. Kenapa? Tidak harus ada buktinya, harus ada saksinya, harus ada kasusnya. Tapi kalau itu bersih, walaupun satu suara orang tidak akan menggugat. Nah, ini kalau ada yang tidak bersih, ada dianggap ada permainan, itu orang akan menggugat seperti itu. Baik, ini menarik ya. Jadi sebenarnya kalau memang suaranya dijaga atau suaranya disalurkan oleh masyarakat ini benar-benar murni seperti itu dan tidak ada catatan atau indikasi-indikasi tertentu walaupun perbedaan satu ya, itu akan menjadi bukti bahwa secara quorum 50+1 lah secara sederhana ya, Bang ya. Tapi ini tadi ya ada catatan karena selisih yang cukup dekat jadi dijadikan sebuah pengajuan gitu ya. Baik, kita akan kembali nanti ya Pak Fahmi dan juga Bang Dinda usai jeda kami masih kembali tetap di Dialog Rumah Demokrasi. Terima kasih saudara, Anda kembali menyaksikan Dialog Rumah Demokrasi dan pembahasan kita masih terkait dengan bagaimana Pilkada Serentak 2024 yang masih berlangsung dari rapat pleno dan lain-lain. Nah, tadi kita mendengar dari Pak Fahmi ini kalau memang bersih seperti itu harusnya tidak ada temuan dan lain-lain. Nah, kalau untuk tadi pandangan dari Bang Dinda kemungkinan akan ada seperti itu. Kalau dari Pak Fahmi seperti apa? Kalau lebih lanjutnya lagi dari dinamika sosial masyarakatnya? Ya, itu kan keputusan MK itu kan memungkinkan 2% ya. 2% selisihnya itu bisa digugat. Nah, 2% ini itu kalau penyelenggaraannya bagus ya, murni, bagus, kemudian saksi juga mengakui, kemudian beberapa pihak Bawaslu, kemudian KPU sudah mengakui bahwa ini sudah betul, misalnya sudah betul, tidak ada lagi yang bisa digugat. Kenapa?
sudah betul. Tapi kalau ada problem kasusnya di TPS tertentu, misalnya ada yang memilih 2 kali atau seperti itu, bisa jadi alasan untuk menggugat. Atau ada kasus-kasus yang lain, misalnya indikasi money politik atau segala macam, itu bisa jadi bahan gugatan. Nah, tapi itu kan harus ada bukti konkretnya. Kemudian harus ada saksinya juga, kan. Nah, jadi memang ini rawan ya, rawan. Tapi kalau murni orang berkesadaran sudah, satu selisih pun sudah, saya tidak ada alasan untuk menggugat. Baik, berarti memang harusnya kita sama-sama mengawal tadi ya, Pak Fahmi ya, bahwa suara yang kita berikan memang suara yang murni, kemudian juga ketika partisipasi ini dijaga dengan baik, maka putusan-putusan yang mungkin mengaju ketika selesai penyelenggara ini akan terregulasi dengan baik. Nah, kita berada di segmen terakhir, saudara, yang artinya kita akan mendengarkan bagaimana closing statement dari kedua narasumber kita terkait dengan tema kita, dinamika Pilkada Serentak 2024, dan saya akan mulai dari Bang Dina. Mungkin ada yang disampaikan terkait dengan tema kita kepada pemirsa ataupun juga yang menyaksikan, Bang. Di segmen terakhir ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, ada nilai positif terkait dengan partisipasi masyarakat pada halat pilkada di Provinsi Jambi. Saya kira cukup perlu kita apresiasi, walaupun ada beberapa kasus seperti pembakaran kotak dan lain sebagainya, tapi secara umum proses ini sudah selesai. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwa kita tetap harus menjaga kondisi agar tetap kondusif gitu, tidak terpancing dengan isu-isu dan lain sebagainya. Baik. Karena pada prinsipnya juga ini belum final. Baik. Nanti akan ditetapkan pada rekapitulasi di level paling tinggi nanti dengan keputusan KPU. Kemudian penting juga bagi kita semua sebagai pemilih untuk kita lihat dan kita belajar. Di tahun 2024 ini kita harus banyak belajar. Mulai dari Pilpres, Pileg, kemudian Pilkada. Sebesar apa sih value atau nilai dari suara yang kita punya? Baik. Nanti kita harus bersikap ketika di 2029. Baik. Kita harus memilih calon yang betul-betul berorientasi pada kepentingan kita, kemudian pada peningkatan kesejahteraan kita. Kita harus menghindari money politik dan lain sebagainya demi apa istilahnya itu, kesejahteraan yang lebih baik. Kira-kira gitu. Boleh, terima kasih Bang Dinda. Pak Fahmi, boleh singkat saja apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Oke, catatan-catatan baik itu harus kita pertahankan ya. Seperti tadi partisipasi harus kita pertahankan. Mana catatan-catatan yang negatif, yang kurang bagus, ini harus kita jadikan pembelajaran, harus kita benahi ke depan. Nah, kalau nanti sudah ditetapkan oleh KPU, kemudian tidak ada gugatan, sudah dilantik, mari kita dukung sama-sama, ya kan? Dukung sama-sama pemimpin yang sudah terpilih, ya kan? Nah, kalau ada persoalan-persoalan, ya kita harus memberikan masukan, kritikan segala macam. Itulah maka demokrasi itu tidak berhenti pada pencoblosan saja, tapi dia terus-menerus sehingga bisa membangun membangun demokrasi lebih baik ke depan. Baik, terima kasih banyak Pak Fahmi sebagai pengamat sosial kita dan juga Bang Dinda sebagai pengamat politik kita yang sudah hadir pada hari ini membahas tentang tema kita ini, dinamika Pilkada Serentak 2024. Yang ingin saya garis bawahi adalah penyelenggaraan Pilkada ini memang sudah selesai diselenggarakan pada Rabu 27 November 2024 dan saat ini kita tengah menunggu hasil. Maka sudah saatnya kita menjaga suara kita memang agar sampai dan memang nantinya terpilih kualitas pemimpin yang dapat memajukan program-program visi-visi. Dan kita tengah menunggu nih visi misi program yang nantinya akan dijalankan oleh pemimpin siapapun nantinya akan menjadi pemimpin di Provinsi Jambi tingkat kabupaten kota. Saya Hazard Akbar, wakil kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.